Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أيها الإخوة, Bapak Ibu adik-adik jamaah salatul maghrib fi Masjid Baitis Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan fi Lailatul Jumu'ah tidak lain kita libatkan ketika insyaallah di bulan Rabiul Akhir. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala kembali memudahkan kita mengawali aktivitas kita di malam hari ini, tentunya dengan hal-hal yang insyaallah bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya dengan syarat adalah al-ikhlas, an-niyah. Dengan syarat adalah untuk kita senantiasa memperbaiki niat-niat kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk kita senantiasa tajdidun niyah, taslihun niyah, memperbarui niat-niat kita dan memperbagus niat-niat kita yang kita harapkan cuma keridhaan dan kecintaan Allah di dunia wal akhirah. Barakallahu fikum ya ikhwah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan 2 pekan yang kemarin, tentunya di dalam kitab Al-Mati', kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin Imam Al-Hafidh Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir yang kita bahas adalah hadis al-akhir, hadis yang ke-12, hadis terakhir di dalam bab yang pertama. Di dalam bab yang pertama tidak lain adalah hadis dari sahabatun jalil Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan sudah kita baca pada pertemuan pada 2 pekan yang kemarin untuk sepertiga dari kandungan di dalam hadis yang terakhir ini, di dalam bab yang pertama ini. Karena sekali lagi inti dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini adalah kisah yang ma'ruf ketika ada dari umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar, kemudian di tengah-tengah perjalanan, kemudian 3 orang tersebut menginap pada satu gua, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan gua tersebut tertutup dengan batu. Jatuhlah itu batu dan menutup pintu gua. Kemudian ketika mengalami kejadian yang demikian ya ikhwah, kemudian 3 orang ini, satu di antaranya mengatakan, wallahi, demi Allah kita tidak akan bisa untuk keluar dari gua ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal saleh yang telah kita kerjakan. Maka kemudian disebutkan dalam hadis 3 orang tersebut diawali dari orang yang pertama. Dari orang yang pertama tidak lain adalah seorang yang dia Masya Allah di dalam birrul walidaini, di dalam bagaimana berbaktinya anak ini kepada kedua orang tuanya.
ma'ruf ya ikhwah, bahwasanya disebutkan dalam hadis orang tersebut berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya Rabb, saya memiliki kedua orang tua yang sudah sepuh, ya, dan saya tidak pernah memberikan minum pada malam hari alias minum susu wudu, kecuali pasti saya utamakan dahulu kepada kedua orang tua saya sebelum kepada istri dan anak-anak saya. Kemudian orang tersebut melanjutkan, tetapi suatu hari karena saya itu keluarnya agak jauh ketika mencari pakan, maka kemudian ketika balik kemudian saya memeras susu, kemudian saya menemui kedua orang tua saya sudah dalam kondisi tidur, dan saya tidak berani untuk membangunkan kedua orang tua saya. Dan ina, yaitu gelas, terus saya pegangi sampai subuh, sampai waktu subuh bangun kedua orang tua saya. Ketika itu ternyata anak-anak saya menangis, ya, meminta susu tersebut dan tidak saya berikan, karena saya betul-betul lebih mengedepankan kedua orang tua saya. Setelah bangun minum barulah kemudian saya kasihkan itu sisanya kepada anak dan istri-istri saya. Kemudian orang tersebut berdoa, ya Rabb, seandainya betul-betul itu amalan, betul-betul dalam rangka untuk mengharapkan wajah Engkau, cuma untuk betul-betul mencari keridhaan Engkau ya Allah, maka keluarkan saya dari gua ini. Ya ikhwah, kisah ini Masya Allah, ya, sudah kita bahas kemarin. Ya, banyak memang penjelasan di kalangan para ulama berkaitan dengan orang yang pertama ini. Orang yang pertama ini, yang jelas inti dari orang yang pertama ini adalah bagaimana betul-betul ini anak adalah anak yang berusaha menjadi anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun kemudian sudah kita bahas dan ini dijelaskan oleh para alim ulama bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang tersebut mungkin secara zahir memang ada sisi kebenarannya, karena ya memang ada yang menjelaskan mungkin ini syariat memang berbeda dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alias syariat yang terdahulu ataupun syariat yang dahulu mungkin berbeda dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau syariat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya mana yang lebih dikedepankan, kedua orang tua atau istri dan anak-anak di dalam masalah nafkah, maka sudah kita sebutkan pada pertemuan yang terdahulu. Nah, intinya adalah betul-betul orang ini jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh betul di dalam amal-amal solehnya dan betul-betul mengikhlaskan amalnya lillahi ta'ala, walaupun ada ihtimal salahnya. Apa salahnya? Karena sekali lagi bisa mungkin mengandung kesalahan adalah ketika kewajiban seorang suami yang paling utama, yang paling pokok adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tetapi tetap dengan memperhatikan kedua orang tuanya. Nah, maka dari sini ya ikhwah, Bapak Ibu ada rahimani wa rahimakumullah, kita betul-betul sudah senantiasa diingatkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang sudah diampuni kesalahannya, umat yang betul-betul diampuni kesalahannya. Tentunya kesalahan di sini adalah kesalahan ketika dia itu melakukan sesuatu dia anggap itu adalah benar,
dia yakin itu adalah benar, kemudian diamalkan ikhlas lillahi ta'ala, maka kemudian seandainya faktanya, hakikatnya amalan tersebut itu salah, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan pahala dan akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Dan kesalahan-kesalahan di sini ya ikhwan, antum pahami itu mencakup semuanya, mencakup semuanya dalam segala bentuk kesalahan, kecuali satu. Para ulama menegaskan kecuali kesalahan istihza, kecuali kesalahan istihza. Apa itu istihza? Yaitu melecehkan syariat. Seandainya orang salah terjatuh dalam kesyirikan pun itu, dia menganggap itu adalah ibadah yang mardiyah, ibadah yang diridhai oleh Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahunya itu, kemudian dia ikhlas di dalam ibadahnya, maka insya Allah kesalahannya ini maghfur, diampuni. Hatta kesyirikan pun, apalagi yang di bawahnya, kecuali satu, istihza, yaitu apa? Melecehkan dan menghina syariat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwah, ketika ada dari para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum itu terjatuh dalam kesalahan, apapun kesalahannya, maka pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menanyai dahulu sebabnya apa. Kenapa kamu melakukan hal yang seperti ini? Apa yang melatar belakang kamu melakukan hal yang seperti ini? Senantiasa Rasulullah SAW menanyakan hal tersebut, kecuali istihza, kecuali melecehkan dan menghina syariat, langsung tanpa ditanya, langsung Rasulullah SAW akan membacakan ayat yang ma'ruf, qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Bahasanya apakah Allah dan Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan Allah-Allahkan, katakan ya Muhammad kepada mereka, ya, maka apa? Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka dari sini ya ikhwah, betul-betul mari untuk kita memahami bagaimana cara kita di dalam bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Bagaimana cara muamalah bersama kaum muslimin ya ikhwah? Sekali lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu senantiasa menyebutkan bahwasanya sangat dan sangat mungkin ahlus sunnah itu terjatuh dalam kebid'ahan. Sangat dan sangat mungkin ahlus sunnah itu terjatuh dalam kebid'ahan. Tetapi sekali lagi ya ikhwah, bukan berarti kemudian ketika ahlus sunnah terjatuh dalam satu amal kebid'ahan kemudian langsung, ini bukan muamalah yang benar. Bahwasanya hatta kita pun ya ikhwah, coba kalau kita perhatikan gitu pada diri kita selama ini, antum yakin enggak antum yang antum amalkan itu 100% itu benar? Nami Mas Arif, yakin 100%? Nah, enggak yakin? Ya yakin, tetapi enggak sampai 100%. Oleh karena itu kita terus dan terus mendengar, mencari ilmu. Kemudian ketika dapat ilmu, oh yang benar seperti ini toh. Oh iya sudah, berarti ini ditinggalkan, amalkan yang baru yang kita dapatkan, yang kita yakini benarnya. Kemudian belajar lagi terus langkahkan kaki di dalam thalabul ilmi, dapat ilmu baru lagi. Ternyata beda lagi, yang benar seperti ini. Ya sudah, antum amalkan. Yang antum yakini benar yang baru tersebut. Terus demikian, belajar terus sampai kemudian dapat ilmu lagi. Misalkan, ternyata yang benar yang dahulu, balik lagi yang dahulu, nggak masalah. Jadi sangat dan sangat mungkin ya ikhwah, ahlus sunnah itu terjatuh di dalam amal yang tidak sesuai dengan sunnah.
Tapi bukan berarti kemudian ketika ada saudara kita yang dia bisa terjatuh dalam ibadah yang dia tidak sesuai dengan sunnah, langsung boikot, langsung boikot, langsung boikot. Ini bukan termasuk dari manhaj Ahlus Sunnah. Perhatikan ya ikhwan. Jadi ini hal yang patut untuk kita perhatikan. Kenapa? Kalau sedikit saja perbedaan kemudian menyebabkan itu perpecahan, perselisihan di antara kaum muslimin, habis kaum muslimin. Nggak akan tersisa. Nggak akan tersisa. Maka dari sini untuk poin yang pertama ini ya ikhwah, seorang anak yang dia itu Masya Allah menjadi anak yang birrul walidain, tetapi sekali lagi Masya Allah dengan keikhlasannya, walaupun amalnya itu masih ada catatannya, maka itu terhitung di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua ya ikhwan, apa yang masuk yang kedua kandungan di dalam hadis? Ayo Mas Gun, apa kandungan yang kedua ya Mas Gun? Naam. Apa kandungan yang kedua Mas Arif? Yaitu seorang yang dia punya saudara sepupu. Nah, anak dari pamannya cantik, kemudian orang tersebut tertarik sebagaimana tertariknya laki-laki pada wanita. Kemudian PDKT, diajak, ternyata wanita tersebut menolak. Kemudian qadarullah wanita tersebut mengalami musibah yang membutuhkan dana, membutuhkan harta yang besar. Kemudian akhirnya peluang ini dimanfaatkan oleh orang tersebut untuk mendekati si wanita tersebut. Akhirnya dalam kondisi kepepet wanita tersebut menerima dengan syarat mau untuk kemudian berhubungan dengan laki-laki tersebut. Kemudian ketika sudah deal dan sudah betul-betul tinggal menikmati si wanita tersebut, kemudian si wanita itu mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, tidak boleh cincin itu kemudian dimasuki kecuali dengan haknya, tidak boleh. Maka langsung orang tersebut langsung takut, kemudian meninggalkan wanita tersebut dan meninggalkan harta yang diberikan kepada si wanita tersebut. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabb, seandainya apa yang saya amalkan tersebut betul-betul lillah untuk jenengan ya Rabb, mengharapkan keridhaan Engkau, keluarkan saya dari sini ya Rabb. Untuk yang kedua ini ya ikhwan, betul-betul Masya Allah, ini juga luar biasa. Luar biasa. Kenapa ya ikhwah? Karena syariat Islam sebagaimana yang sudah dijelaskan kepada ulama itu dibangun dalam rangka untuk menjaga agama, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga keturunan. Syariat Islam itu diturunkannya Al-Quran, diutusnya Rasulullah SAW, di antaranya adalah dalam rangka untuk menjaga keturunan. Maka di dalam syariat maka haram, dosa besar yang namanya perzinahan. Maka kemudian hukum zina ini adalah kalau dia sudah menikah maka dirajam sampai mati, ketika dia belum menikah maka kemudian dicambuk. Karena saking luar biasanya madarat dari perzinahan ini. Maka sekali lagi bahwasanya si laki-laki ini adalah orang yang betul-betul sangat dan sangat luar biasa. Dia meninggalkan wanita, meninggalkan harta yang sudah dia berikan kepada wanita tersebut dalam rangka cuma takut kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ya ikhwan, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah seseorang yang dia memperkerjakan buruh-buruh, kemudian semua dari buruh-buruhnya itu sudah dikasih upah-upahnya, tinggal satu orang yang belum mengambilnya. Kemudian ternyata harta ataupun upah dari orang yang belum mengambil ini kemudian dikembangkan oleh si majikan ini, orang tersebut. Berkembanglah harta tersebut, berkembang menjadi lembah-lembah isinya onta, sapi, kambing dengan pengembala-pengembalanya. Kemudian datang orang tersebut menagih upahnya, ya fulan ini ajuri,
beri upah saya yang dulu belum saya sempat ambil. Kemudian orang tersebut mengatakan, seluruh apa yang kamu lihat itu adalah upahmu. Seluruh apa yang kamu lihat itu adalah upahmu. Masya Allah. Kemudian orang tersebut mengatakan apa? Apakah kamu menghinaku? Upahmu sedikit, kok jadi segitu? Kemudian orang tersebut menjelaskan secara detail, ketika kamu tidak mengambilnya, saya kembangkan hartamu itu dan sekarang jadi itu semuanya. Akhirnya si buruh tersebut mengambil seluruhnya dan tidak disisakan sama sekali. Luar biasa ya. Dia menghakuk gitu. Tetapi kalau anda perhatikan apa yang dilakukan oleh si majikan tersebut ini benar atau salah ini? Yang dilakukan orang tersebut, si majikan tersebut ini benar atau salah ini, Mas Ronto? Hah? Salah. Loh, yang dilakukan si majikan salah. Kenapa salah? Enggak izin sama si buruh tersebut menggunakan harta milik orang dikembangkan tanpa izin. Mas Gun, sahih? Kurang pas juga ini. Tapi betul-betul niatnya tulus, ikhlas. Masya Allah, dinilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diambil itu semuanya, harta tersebut tidak tersisakan. Kemudian orang tersebut berdoa, ya Allah, seandainya apa yang salah orang tersebut betul mengharapkan keridhaan Engkau, ya Allah, keluarkan dari sini, ya Allah. Masya Allah. Coba perhatikan ya ikhwah, 3 hari. Yang pertama birrul walidain, yang kedua menjaga ifah kehormatan, yang ketiga adalah orang yang amanah. Ini konteksnya konteks amanah ya ikhwah. Dan kalau kita perhatikan betul, walaupun tiga-tiganya ini sesuatu yang sangat dan sangat berat gitu. Birrul walidain itu berat ya ikhwah. Oleh karena itu, orang tua itu punya anak 10. Maka apa? Menjaga anak 10. Orang tua 1 atau 2 bisa. Anak 10 menjaganya dengan kasih sayangnya yang luar biasa. Tapi anak 10 menjaga orang tua 2 atau 1, utur-uturan. Berat memang. Birrul walidain itu berat. Ifah, menjaga kehormatan, itu juga berat. Yang ketiga, untuk amanah ini jauh lebih berat lagi. Masalah amanah ini jauh dan jauh lebih berat lagi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal ma nuzziya min hadhil ummah al-amanah. Pertama kali yang akan dicabut dari umat ini masalah amanah. Maka sangat dan sangat susah sekali mencari orang yang bisa dipercaya, amanah. Dan ini konteksnya ini bukan konteks untuk orang-orang awam, bahkan ini konteksnya adalah para talibul ilmi, orang-orang yang Masya Allah sudah sangat dan sangat menjaga ibadahnya. Sholatnya Masya Allah aktif di masjid, Masya Allah pengajiannya aktif. Tetapi ternyata untuk masalah amanahnya sangat dan sangat masih jauh sekali. Ayo nak. Dan ini jujur ya ikhwah, jujur adalah penyakit yang hampir menimpa semua dari kita. Jujur, kita harus betul-betul legowo mengakui bahwasanya kita itu untuk masalah amanah itu masih sangat dan sangat jauh. Dan amanah di sini tentunya kalau kita perhatikan itu yang istilahnya apa ya, yang dekat dengan masalah amanah itu masalah janji. Janji dengan amanah itu berdekatan. Perhatilah di dalam ayat yang ma'ruf di dalam surah Al-Ma'arij. Ini Allah Tabaraka wa Ta'ala gabungkan ini. Coba ya ikhwan, Allah gabungkan.
Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala itu mengkabarkan tentang kondisi tabiat asal dari manusia, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Apa maksudnya? وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Coba perhatikan ya. Jadi ternyata orang-orang yang istimewa dunia dan akhirat adalah menjaga sholatnya, adalah menjaga hartanya. Karena harta yang dia miliki itu bukan totalitas mutlak milik dia semuanya. Masih ada milik orang-orang yang berhak untuk dia beri, baik yang meminta atau tidak meminta hartanya. Setelah itu orang-orang yang yusaddiquna biyaumiddin, orang-orang yang betul-betul yakin dengan keyakinan yang kuat tentang hari pembalasan besok pada yaumul qiyamah. Dan orang-orang yang takut dengan hari ancaman besok pada yaumul qiyamah. Dan ini menjadi sumber yang paling pokok ya Allah. Kalau orang betul-betul dia takut dengan hari ancaman besok pada yaumul qiyamah, maka insya Allah orang yang seperti ini akan baik. Orang seperti ini akan baik. Kenapa kita jelek? Karena lemah keimanan kita tentang hari akhir. Maka akhirnya sak-sai, beribadah sak-sai, maksiat juga longgar. Kenapa? Karena lemah tentang keimanan tentang hari akhir. Jadi sholat, hartanya dijaga, kemudian takut dengan hari ancaman besok pada yaumul qiyamah, kemudian menjaga iffah kehormatannya. Walladzina hum li furujihim hafidun, menjaga kehormatannya. Sebagaimana poin yang kedua di dalam hadis ini, orang yang iffah menjaga kehormatannya, kecuali kepada istrinya, kecuali kepada budak-budaknya. Itu pada zaman ketika masih ada budak. Kemudian yang keempat, sholat, harta, takut pada hari ancaman, kemudian menjaga kehormatan. Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu orang-orang yang menjaga amanah dan menjaga janji. Ya ikhwah, betapa kita itu sudah kayaknya hampir bisa dikatakan terbiasa dengan kalimat insya Allah. Tentunya kalimat insya Allah ini baik. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu apapun, ketika mau melakukan sesuatu apapun, maka imbangi dengan kalimat insya Allah. Karena semuanya adalah atas kehendak Allah Taala. Tetapi ternyata banyak di antara kita ini ya ikhwah menggunakan kalimat insya Allah pada sesuatu yang salah. Apa saja itu, kaitannya dengan masalah amanah, kaitannya dengan janji. Kita misalnya insya Allah. Langsung tergambar di dalam benak kita kalau ada saudara kita mengucapkan insya Allah 20% kayaknya iyanya, 80% enggak. Sahih masalah? Tuh. Gimana? Besok insya Allah. Insya Allah. Langsung tergambar. Oh, kayaknya enggak ini. Kalau insya Allah. Ini fakta tidak fakta ini. Bahkan bagi orang-orang yang kayaknya sudah apa? Sudah istiqomah di jalan Allah. Penampilannya penampilan syar'i.
Tetapi ternyata janjinya Masya Allah susah untuk dipegang. Oleh karena itu ya ikhwan, cukup kita ingat enggak dengan hadis yang ma'ruf. Hadis yang ma'ruf adalah ciri tanda kemunafikan. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Ciri tanda orang munafik itu kalau ngomong gak pernah benar. Ya. Benar ini cuma berapa persen saja. Kemudian ketika berjanji gak pernah benar juga, senantiasa mengingkari. Ketika dikasih amanah, khan, khianat dengan amanah tersebut. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau tambah satu maka ini adalah orang yang munafik khalisan. Ini sudah termasuk orang munafik yang khalis, murni. Apa itu? Wa idza khasama fajara. Kalau bermusuhan curang dia. Kalau terkumpul 4 hal ini, Rasulullah SAW menyebut apa? Ini sudah termasuk orang munafik khalis, murni. Kalau ngomong nggak pernah benar, kemudian kalau janji mengingkari, kalau dikasih amanah khianat, dan ketika bermusuhan berselisih curang orang. Dan kalau kita mau introspeksi, mawas diri kepada diri kita sendiri-sendiri, kemungkinan besar ini ada pada diri kita. Ya ikhwah, ini hal yang betul-betul patut untuk kita senantiasa perhatikan. Kalau para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum, mereka itu tidaklah pada poin-poin yang zahir seperti ini. Mereka itu mengatakan saya munafik, saya munafik, saya munafik. Itu tidak seperti ini. Para sahabat ketika mengatakan saya munafik, itu adalah ketika kita bermajelis dengan Rasulullah SAW, kita itu imannya kuat, melihat surga dan neraka kayaknya di mata kepala kita langsung, di depan mata kita langsung. Tapi ketika sudah keluar dari majelisnya Rasulullah SAW, semuanya itu kemudian lemah, kemudian dilalaikan dengan pekerjaan, dengan istri, dengan anak, dengan hal-hal dunia. Maka ini di kalangan para sahabat itu sudah memasukkan dirinya termasuk orang-orang munafik. Jadi bukan masalah ngomongnya nggak benar, kemudian janji dusta, kemudian ketika beramanah khianat, kemudian ketika berselisih kemudian curang, enggak. Maka dari sini senantiasa mari untuk kita betul-betul hati-hati. Hati-hati ikhwah. Apa hati-hatinya? Jangan sampai kita itu mengajak saudara-saudara kita kaum muslimin ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala bi aqwalina, dengan lisan-lisan kita, tetapi pada hakikatnya kita mengajak saudara-saudara kita ke dalam neraka dengan af'alina, dengan perbuatan kita. Maka sering kita itu mendapatkan itu suara-suara sumbang. Masa wong sregep nang masjid ngono, masa wong pengajian aktif ngono. Sering sekali. Akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan kesimpulan, iya wis rasa ngaji bae. Napa? Ngaji no malah kita sumpek doyo. Ya betul. Akhirnya apa? Orang lari dari kebenaran disebabkan karena sikap kita yang ternyata tidak menggambarkan Islam yang benar. Tentang ucapannya sudah nggak bisa dipegang, amanah juga nggak pernah dia konsekuen dengan amanah yang dititipkan pada dirinya. Ini sesuatu yang betul-betul harus kita perhatikan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum ala salatihim yuhafidun ulaika fi jannatin mukramun.
Maka orang-orang yang seperti ini nantinya apa? Nantinya mereka adalah akan berada di dalam surga yang mukramun, dalam surga yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa jadi tandanya? Itu tadi, jaga sholatnya, jaga hartanya, jaga keimanannya tentang hari akhir, jaga kemaluannya, jaga berkaitan dengan masalah al-amanah dan janji, demikian juga masalah persaksian. Kalau kita menjaga orang Islam ataupun kita ada sifat-sifat yang tentunya sifat-sifat yang mulia seperti ini terkumpul pada diri kita, ya ikhwah, maka insyaallah betul-betul kita adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan akan dimuliakan oleh Allah besok pada yaum al-qiyamah. Barakallahu fiikum. Jadi ya ikhwah, tiga kandungan di dalam hadis yang terakhir ini, sekali lagi mungkin ini betul-betul menjadi ibrah pelajaran yang sangat dan sangat berharga untuk diri kita berkaitan masalah birrul walidain. Mungkin kita termasuk orang-orang yang masih al-uququl walidain, kita termasuk masih orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita, sampai-sampai para ulama itu memberikan gambaran kepada kita semuanya sudah termasuk durhaka kepada kedua orang tua kita itu adalah ketika kita kemudian mengabaikan kedua orang tua kita, ketika kita tidak memperhatikan kedua orang tua kita. Ya, bukan cuma dengan ucapan, tetapi perbuatan ketika kita itu apa istilahnya enggak ada perhatian kepada kedua orang tua kita, maka itu sudah termasuk bentuk dari kedurhakaan. Demikian juga berkaitan masalah iffah kehormatan, maka sekali lagi wabil khusus untuk para ummahat, para yaitu wanita, untuk menjaga iffah kehormatannya, tidak menampakkan aurat kecuali kepada orang-orang yang berhak untuk dinampakkannya. Kemudian yang ketiga adalah masalah al-amanah. Ini perkara yang paling dan paling kita rasakan di dalam muamalah kita, paling berat masalah al-amanah. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk kita bisa memiliki sifat-sifat yang mulia dan dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, selesai kita di dalam hadis yang terakhir di dalam bab yang pertama. Baik, mungkin ada iskalan, ada ganjalan di dalam hadis ini atau dalam masalah yang lain. Tafadhal, silakan kalau mau ditanyakan. Nah, fadhal ya syabab, kalau ada nama Mas Khairul. Untuk ciri-ciri munafik tadi yang kalau berselisih dia curang itu maksudnya. Ayo, nah, kalau dia berselisih dia curang. Nah, ayo na'am ya Mas'ud, kalau berselisih dia curang, apa itu contoh? Mas Arif. Ya ikhwah, para ulama menjelaskan kalau berselisih dia itu curang, yang sering orang itu berselisih masalah apa? Yang sering orang berselisih masalah apa? Siapa yang pernah berselisih? Nah, warisan. Pengalaman pribadi atau apa itu maksudnya? Keketuman. Alhamdulillah gitu. Jadi ikhwah, hampir kayaknya perkara yang paling sering terjadi problematika perselisihan antar manusia itu masalah harta. Masalah harta. Kalau berselisih masalah rebutan soft ada nggak? Kayaknya nggak ada. Kalau rebutan dulu-duluan masalah infak sedekah kayaknya juga nggak ada.
masalah harta, entah itu masalah tanah, entah itu masalah duit, entah itu masalah warisan dan yang lain. Maka ketika berselisih, ya ikhwah, ya ma'ruf memang dalam Islam itu antara orang yang dia itu terdolimi itu kan memang boleh dia untuk mempertahankan haknya. Walaupun para ulama itu kemudian menjelaskan al-afdal, kalau dia ingin menjadi orang yang mulia itu maka relakan haknya. Nah itu yang berat itu. Ayo. Misalkan ketika berselisih, misalnya ada masalah utang gitu, masalah utang. Kemudian apa? Misalkan Mas Anto utang sama saya 5M. Masya Allah. Ternyata ketika utang di sini cuma apa tos-tosan gitu. Berapa? 5M Mas. Oh iya. Lihat, pakai apa? Cek. Nyok. Tanpa ada bukti. Sudah. Langsung los-losan gitu. Kan bolok kental. Los-losan. Terus janji kapan Mas balikan? Insyaallah. Insyaallah merah. Insyaallah sebulan. Insyaallah sebulan. Sebulan enggak ada kabar. Nah, bulan kedua ditanya, Insyaallah Mas, sepekan lagi. Masya Allah, sudah agak sepekan. Kemudian sepekan ditanya lagi, Indo lagi, Insyaallah Mas, 3 hari lagi cair. Terakhir ketika 3 hari ditarik, kemudian dia Indo semoyo mengatakan, loh aku diutang berapa? Kenapa? Yakin bahwasanya Mas Anto tadi saya nggak punya bukti penguat bahwasanya dia utang sama saya. PD dia. PD untuk apa? Untuk istilahnya ngeyel, nanti seandainya itu naik ke persidangan hakim pun nggak mungkin saya menang. Kenapa? Karena yang namanya hakim pasti kembali kepada apa? Bukti. Kalau nggak ada bukti, nggak bisa. Orang yang menuduh, misalkan Mas Anto, kamu punya hutang sama saya 5M, buktinya apa? Nggak ada. Maka nanti hakim akan mengatakan apa? Kamu punya bukti? Nggak ada. Mas Anto berani bersumpah? Wallahi, saya nggak punya hutang sama Mas Anto. Clear sudah. Clear sudah. Siapa yang menang? Mas Anto. Setelah hakim. Maka curang. Ketika berselisih curang. Kemudian apa? Kemudian Mas Anto tambah mantap lagi, golek wong untuk apa? Mendukung bahasanya betul tidak punya hutang itu sama saya. Curang. Dan ini sangat sering terjadi sekali. Ya, namanya orang ketika berselisih pasti apa? Pengennya apa? Menang, walaupun dengan cara bagaimanapun. Dan ini ternyata sifat dari orang-orang munafik. Nah, paham? Baik. Ada lagi ya ikhwan berkaitan dengan apa yang kita bahas? Tafadhol. Paham yang kita bahas insyaallah. Nah, ya Mas tadi ada iskal? Sudah enggak ada? Barakallahu fiikum. Jadi sekali lagi pembahasan kita ini ya ikhwah, pembahasan yang mungkin sekali lagi sedikit kita katakan sangat dan sangat relevan sekali, dan ini bisa dikatakan nonjok diri kita sendiri-sendiri. Ya, nonjok pada diri kita sendiri-sendiri, dan ini bahan sekali lagi untuk introspeksi mawas diri kita, untuk kita senantiasa memperbaiki diri kita kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan mulia besok pada yaum al-qiyamah. Barakallahu fikum. Insyaallah demikian kita cukupkan dengan hadis yang terakhir, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada babul jadid
bab taubah, berkaitan dengan masalah at-taubah. Baik, demikian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.